Pemirsa, meski kasus sianida Jessica Kumala Wongso telah inkrah, namun belakangan kembali mencuat. Ya, polemik apakah Jessica sebagai pelaku pembunuhan kembali menjadi pembahasan. Ekspresi Jessica yang dingin, tidak memperlihatkan rasa bersalah, dianggap benar Jessica adalah pelaku pembunuhan. Ya, dan untuk membahasnya, kami akan hadirkan cuplikan dialog rekan kami, Aryo Ardi bersama Jessica Kumala Wongso dalam program iTalk yang tayang pada Januari 2016 lalu. Dan kita akan membahas kembali bersama dengan pakar gestur dan mikroekspresi, Monica Kumalasari. Baik, kita sapa Mbak Monica terlebih dahulu. Mbak Monica, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Aldi, Mbak Baby. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu ini ya, cuplikan wawancara yang dilakukan oleh rekan kami Aryo Ardi bersama dengan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 silam. Berikut ini. Tahun berteman dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin. Apa perasaan Anda saat ini mengetahui teman Anda tewas dengan cara yang tragis? Sangat sedih ya, saya sangat berduka sekali. Dan saya belum sempat berduka sebenarnya, belum sempat merasakan kehilangan yang sampai saya seharusnya merasakan karena ada masalah seperti ini yang saya dituduh. Jadi saya saat banyak emosinya lah campur-campur, stres iya, sedih iya. Tapi saya sangat sedih karena saya kenal Mirna itu sudah lama dan dia orangnya baik sekali. Belakangan Anda justru sering mengumbar senyum setelah diperiksa di Polda Metro Jaya. Apakah itu juga menggambarkan atau sedang menutupi kesedihan yang Anda alami? Saya mau terlihat tegar dan menerjang terus gitu loh. Kayak emang saya tidak mau di pojokan terus kan. Jadi saya kalau emang tidak bersalah, jadi saya ngomong apa adanya. Tapi kalau masalah saya tenang dan rileks dan senyum-senyum itu karena saya nggak mau terlihat nangis atau sedih di depan media aja. Tapi sebenarnya kan orang-orang pada nggak tahu. Di belakang kamera seperti apa, Jessica? Ya saya murung saja mikir gitu kan, sedih, masih terpikir kejadian ini kenapa kok bisa terjadi kayak gini. Saya pulang rencananya mau main-main saja, mau senang-senang, tapi kok ada kejadian tragis seperti ini. Susah. Ya, kita kembali lagi ke Mbak Monica ya Mbak. Tadi kita sudah melihat tayangan dialog dengan Jessica yang bersama juga dengan rekan kami Aryo Ardi. Ini terlihat bahwa ternyata kata Jessica sendiri sikap dia yang dingin begitu ya, karena itu adalah self defense-nya dia, defense mekanismenya lah ya, supaya tidak terlihat bahwa dia sangat sedih, dia masih tegar untuk menerjang semua tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada Jessica. Kalau menurut Mbak Monica sendiri melihatnya seperti apa ekspresi Jessica saat menjalani pemeriksaan? Ya, dalam momen tersebut ya, ini Jessica belum ada penetapan status ya. Kalau ditanyakan mengenai sikapnya tenang dan dingin, itu secara makro yang bisa dilihat oleh orang awam ya, dari body language dan sebagainya. Tetapi di sini mikronya bisa kita perhatikan dari ekspresi di raut wajah. Ya, jadi karena ekspresi di raut wajah ini adalah menampilkan emosi-emosi yang yang hidden emotion. Nah, antara mikro dengan makro, jika sekarang saya kembali lagi membandingkan, ya, ini maka memang tenang, tetapi ekspresi-ekspresi yang muncul secara mikro tersebut mendukung ketenangan tersebut. Kalaupun misalnya ada emosi atau ekspresi yang muncul, wajar saja karena dalam suatu diskusi, apalagi di televisi ditonton oleh publik, maka ada rasa grogi, kemudian ada rasa takut, salah bicara dan sebagainya. Ya, nah kalau kemudian kita melihat di persidangan ala Netflix, ya oleh netizen, ya, di sini ada muncul mengenai kata hipnotis. Ya, satu yang muncul adalah dikatakan bahwa Jessica mampu menghipnotis aparat hukum di dalam ruang persidangan. Oke, dalam itu artian? Muncul, ya. Dalam kenyataannya, almarhum Profesor Roni Nitibaskoro juga mengatakan bahwa kok beda ya, ketika saya masih ada di luar persidangan dengan suatu persepsi yang dimiliki, dan kemudian ketika berada di dalam persidangan, kok kemudian jadi beda. Nah, wajar seorang ahli pun ketika di luar memiliki satu pemikiran tertentu yang akan dibawa pada ruang persidangan. Kemudian ketika melihat jalannya persidangan,
Kemudian ada intervensi juga, komunikasi nonverbal yang ditunjukkan baik secara verbal maupun dari ekspresi atau gesturnya Jessica. Ini membuat switching. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, hakim pun sempat dibuat bingung ketika beliau menanyakan bahwa jadi siapa yang menaruh cyanida itu. Pertanyaan ini disampaikan sampai 2 kali. Dan kemudian saya melihat dari mikro ekspresinya Jessica, memang ada alis angkat naik, ya. Ini adalah merupakan satu ekspresi loh. Ini ada rasa takut, ada rasa bingung, atau ada rasa berpikir, ya. Loh, kalau dia tidak menaruh itu, ini juga dia butuh cognitive loading untuk menjawab dengan benar. Dan kemudian 2 kali pertanyaan itu diutarakan oleh hakim. Dan kemudian hakim mengatakan, loh kamu sendiri kok bingung, saya juga jadi bingung. Jadi memang di dalam ruang persidangan itu kalau nanti kita bisa bayangkan lagi, itu ada kebingungan baik dari Iya, hakim kemudian akhirnya judgement-nya lebih kepada sifat ataupun karakter dingin dari Jessica itu sendiri ya, mempelajari karakter-karakter tidak berdasarkan evidence yang kuat yang harusnya kemudian ditunjukkan di ruang persidangan seperti akhirnya otopsi jadi dan seperti lain-lain. salah fokus begitu ya dia, yang malah difokuskan adalah ekspresi Jessica yang Nah, tenang itu dan yang dingin, kemudian akhirnya menggiring opini menyampingkan publik pada tahun 2016 lain, silam ya. bahwa Jessica ini adalah ice cold murderer atau pembunuh berdarah dingin gitu. Ini kemudian akhirnya tahun 2022 terbuka lagi dan kemudian opini publik bergeser begitu bahwa Jessica ini nampaknya bukan seorang pembunuh seperti yang disangkakan kepadanya di persidangan. Bagaimana pendapat Anda? Ya, jadi ini saya lanjutkan. Ini masih ada lanjutannya. Kalau tadi Jessica memiliki kemampuan untuk menghipnotis, ya. Kalau kita sekarang perhatikan lagi bahwa ketika seseorang menyampaikan sesuatu secara natural, maka tidak ada sesuatu yang membebani sehingga respons intuisi dari seseorang komunikan yang berinteraksi ini mengatakan kok kayaknya nggak ada apa-apa ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kata hipnotis Jessica dikatakan mempunyai kemampuan hipnotis, ya ini saya mengartikan sebagai emosi-emosi spontan yang ditampilkan, yang dirasakan. Ya. Nah, kemudian kata hipnotis ini juga muncul karena dikatakan bahwa ketika Jessica juga mengalami satu tekanan dan kemudian diindus seperti itu untuk mengatakan bahwa dia adalah pembunuhnya. Nah, proses ini terjadi jadi 2 arah nih. Nah, kemudian kalau kita lihat, jadi setelah di persidangan yang kedua versi Netflix ini, saya mau mengatakan bahwa kita akan lihat ada mastermind-nya ya. Oke. Ya kan? Baik. Nah, kemudian netizen digiring opininya kepada ayah dari Mirna sebagai suspek malahan ya ke arah sana. Akhirnya kemudian tapi itu juga ke arah situ ya Mbak Monica. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya, kita nampaknya tidak adil jika hanya menjudge facial expressions, gesture dari Jessica saja. Tapi kalau Anda selesai kemudian film ini mencuat gitu, bagaimana Anda melihat gesture yang dikeluarkan ataupun reaksi respon yang dikeluarkan oleh para orang-orang yang berkaitan selain Jessica? Ada kemudian ayah dari Mirna, kemudian juga ada Otto Hasibuan, kemudian juga para jaksa kemudian yang kemudian memberikan tuntutan kepada Jessica pada saat itu. Dan juga mungkin kembaran dari almarhum Mirna begitu ya. Karena akhirnya ada 2 pihak yang sudah kembali berseteru karena film ini. Oke, ini satu red line yang saya mau pegang adalah bagaimanapun kejujuran itu akan terungkap. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari ayah almarhum Mirna, ya sekarang menjadi berapi-api, bahkan ada upaya untuk misalnya memberikan uang, atau beliau juga mengatakan bahwa saya udah keluar duit banyak begitu, ya. Nah, tetapi dalam proses ini bahwa ada komunikasi atau handphone yang tidak disampaikan juga kan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari sejarah sebelumnya, apakah ini ada satu aib antara almarhum dengan Jessica? Yang akhirnya ada bagian yang semuanya tidak terungkap, tetapi ada bagian yang hidden. Nah, emosi-emosi yang terjadi pada ayah dari almarhum Mirna
ya kemungkinan ini adalah juga merupakan emosi yang kemudian dikaitkan antara peristiwa masa lalu ketika masih ada di Australia. Emosi yang kembali dengan timbul kondisi ya sekarang. karena kasus ini Iya. mencuat lagi. Oke, Mbak Monica, kami mohon maaf harus potong dialog kita karena waktunya terbatas. Namun terima Ya. kasih sudah bergabung Terima bersama kasih kami banyak, memberikan Mbak Monica. pencerahan ya, Ya. perspektif Iya. baru terkait dengan gesture juga gerak-gerik dari para orang-orang yang ada di kasus Terlibat ini. lah ya Ya. dalam kasus ini. Baik. Terima kasih, Mbak Monica. Selamat Selamat pagi. siang, Salam. Mbak Monica. Selamat siang, terima kasih Mas Aldi, Mbak Desi.